Keinformasi lainnya pemirsa, Menteri Agama menyatakan kantor urusan agama dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Rencana Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menjadikan kantor urusan agama (KUA) dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai 2024. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengatakan, kantor urusan agama KUA akan digunakan untuk tempat pernikahan semua agama dengan alasan KUA merupakan etalase Kementerian Agama yang akan mengurusi semua agama. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan, karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana? Prosesnya nanti gimana, Pak? Kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya, bikin penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Kedepan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas berencana akan melakukan rapat untuk melihat regulasinya dan melihat aturan menjadikan kantor urusan agama atau KUA sebagai tempat pernikahan semua agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan bahas informasi selengkapnya bersama dengan juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi yang telah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bu Ana. Ya, Bu Ana bisa mendengar suara saya? Baik, kami akan mencoba kembali menghubungi Bu Ana Hasbi. Kami akan memperbaiki sambungan telepon ke beliau dan sementara itu kita akan informasi berikutnya. Pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Dan pemirsa, kita telah bergabung dengan juru bicara Kementerian Agama Ibu Ana Hasbi yang sekarang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bu Ana. Selamat malam, Mas Tri. Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah, Bu Ana. Bu Ana, sejauh ini persiapan untuk menjadikan KUA sebagai tempat nikah semua agama, sejauh apa persiapannya, Bu? Jadi saya harus menjelaskan asal-usul statement gitu ya, ide tentang nikah KUA sebagai tempat pernikahan. Sebetulnya bukan itu poin besarnya. Poin utamanya kemarin itu dalam raker adalah mengoptimalkan layanan KUA agar dapat melayani urusan keagamaan semua umat beragama. Sebetulnya itu poin besarnya. Nah, kemarin ada ide untuk layanan perkawinan, salah satunya itu hanya salah satu contoh saja gitu. Nah, cuma kenapa jadi perkawinan itu muncul? Ini berdasarkan lesson learned. Jadi tahun lalu di KUA Kintamani kami mencoba piloting ya, ini Dirjen Bimas Hindu memiliki program bernama Rumah Bina Keluarga Sukinah. Ya, ini semacam bimbingan perkawinan untuk umat Hindu. Dan ini dirasa cukup bermanfaat gitu buat orang-orang yang diterima dengan baik. Yeah. Maka itu jadi contoh bagaimana kita memberikan layanan untuk semua agama di KUA. Jadi sebetulnya itu
poin intinya. Iya, Poin jadi utamanya. ya tadi tidak hanya urusan pernikahan, namun semua urusan agama nantinya rencananya akan dilaksanakan di KUA. Bu Ana, tapi kalau untuk melihat persiapan mungkin dari sekarang, kata Pak Yakut bakal dilaksanakan di tahun 2024, sekiranya bakal bisa diselenggarakan di tahun masuk kami di bulan apa, Bu? Bukan. Jadi gini, revitalisasi ini bagian dari program besar revitalisasi KUA maksudnya. Nah, revitalisasi KUA ini kami lakukan secara bertahap, mulai dari 2021, 2022, 2023, dan di 2024. Di 2004, di tahun 2024 ini, kita yang akan mencoba pertama misalnya piloting yang kemarin seperti BKS di Hindu itu. Terus yang kedua adalah kami membutuhkan data sebetulnya, integrasi data perkawinan atau perceraian itu seluruh agama gitu ya, itu menjadi fokus kami sebetulnya. Kenapa gitu? Karena itu bisa menjadi dasar bagi kami untuk membuat suatu program-program yang berkaitan dengan pembinaan keluarga. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya itu akan dilakukan secara bertahap memang. Oke, berarti dilakukan secara bertahap, tapi kalau misalnya untuk persiapan teknis di lapangan seperti itu, kemudian SDM-nya apakah kira-kira bisa disiapkan juga, Bu? Oke, jadi statement ini kan tentunya raker kemarin, ya Jumat Sabtu Minggu kemarin. Nah, raker itu memang tugasnya ya, itu outputnya adalah ini, nanti rencana-rencana yang lebih real ya di lapangan. Tentu tidak semua KUA yang akan misalnya untuk mengadakan bimbingan perkawinan itu, kami harus memilih beberapa tempat yang misalnya, ini kebutuhannya A gitu ya, bimbingan perkawinan agama Hindu. Di KUA lain bimbingan perkawinan untuk agama Kristen misalnya. Di tempat lain yang Katolik itu kan kami akan pilih dulu. Jadi sekarang ini tahapnya itu menginventarisir layanan apa yang dibutuhkan di mana. Oke. Nah, itu dulu yang kami lakukan. Lalu nanti baru akan ada integrasi data. Dan semuanya itu akan dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Oke, berarti memang tidak semua KUA akan mengurusi semua agama. Lalu kemudian untuk kategorinya atau misalnya apa pertimbangan suatu tempat ataupun KUA akan dikhususkan untuk agama tertentu? Apa yang menjadi pertimbangannya, Bu? Bukan dikhususkan untuk agama tertentu, tapi dilihat mana kebutuhan. Jadi begini, kayak kemarin ketika ada pembicaraan soal bimbingan perkawinan. Nah, ini dari Dimas Kristen atau Katolik ya, itu bilang biasanya bimbingan perkawinan itu dilakukan di gereja. Tapi ada daerah-daerah, biasanya nih di 3T gitu ya, di daerah-daerah di luar sana, yang akses ke gerejanya itu sulit. Yeah. Jadi ini menyisakan masyarakat, dan itu akan lebih akan lebih memudahkan kalau bimbingan perkawinan itu dilakukan di KUA karena dia lebih dekat, karena kan dia dekatnya kecamatan, lebih dekat dengan masyarakat gitu. Jadi sebetulnya semangatnya itu adalah memudahkan supaya layanan perkawinan ini bisa lebih efektif, efisien gitu, dan lebih fleksibel bagi masyarakat umum. Oke, tapi sejauh ini berarti Bu kalau untuk persiapan dan terkait dengan teknis di lapangan, berarti untuk regulasi sejauh ini tidak ada kendala ya Bu ya? Kalau ya regulasi kan nanti memang akan, kalau regulasi itu kan bukan subsidiarnya, memang regulasi itu harus dinamis, itu kebutuhan masyarakat. Nah, makanya saya bilang ini dilakukan bertahap dan kami melakukan piloting. Ini kan bagian dari kajian lahan-lahan gitu, kita lihat mana layanan yang kira-kira dibutuhkan. Nah, ketika dirasa perlu memang akan dibuat regulasi gitu supaya ada dasar hukum, gitu, ada pijakan untuk membuat satu program seperti itu. Oke, Bu, kalau untuk KUA yang sekiranya akan dijadikan tempat pilot project-nya sudah ditentukan dan sudah dipersiapkan, Bu? Belum banyak, memang kemarin kan memang contohnya ini, yang lesson-nya itu dari KUA Kintamani ini, yang di Bali. Gitu. Jadi nanti kita akan lihat yang punya karakter mirip, gitu, terus SDM-nya, seperti itu. Oke, targetnya... Ini baru kemarin kami rater, iya. Baru hari Senin. Baru dibahas kemarin, tapi baru sudah... Iya, kita sudah, ini ya Bu ya, sudah membahasnya sebegini jauh. Tapi kan memang pertanyaan... Ini ibarat
Betul. Ini ibaratnya Pak Menteri bilang, ayo kita belajar di Inggris. Terus tapi orang-orang bertanya, oh nanti kelas yang mana? Absennya gimana? Apa kita belum? Prosesnya masih panjang. Tapi kalau targetnya sendiri, Bu Ana, kira-kira misalnya dalam sebulan ke depan atau misalnya dalam 2 bulan ke depan, apakah sudah menargetkan jumlah KUA yang sudah siap? Kalau target kan biasanya, kalau target kan memang per tahun. Jadi temanya sekarang ini adalah memaksimalkan peran KUA untuk memberikan layanan keagamaan bagi semua agama. Itu sebetulnya. Jadi tema besarnya tuh itu, yang tahun ini akan dicapai. Baik. Bu Ana, ini kan ada juga suara-suara dari DPR yang mempertanyakan terkait dengan hal ini, apalagi mungkin masyarakat menangkapnya ini hanya untuk urusan pernikahan semua agama, kemudian mengkhawatirkan adanya misalnya dalam tanda kutip penolakan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu yang memang biasanya tidak bisa sepemikiran bahwa semua warga negara punya hak yang sama. Nah, bagaimana sekiranya nanti dari Kemenak ini mengantisipasi adanya kritik-kritik ataupun penolakan-penolakan dari kalangan tertentu, Bu? Iya, ini kan kritik ini muncul seperti tadi, kita barusan bilang. Ini baru Pak Menteri bilang, ayo kita belajar di Inggris. Tapi orang-orang udah langsung tanya, nanti absennya di mana, kelasnya di mana gitu. Padahal kita belum bicara bagaimana mempersiapkan paspor atau visa atau seperti apa hal yang lainnya. Jadi memang lompatannya jauh ke depan. Yang bisa dilakukan adalah kita akan memperjelas gitu. Makanya ini kan kami akan fokus untuk menyusun rencana implementasi itu. Jadi apa dulu yang bisa dilakukan gitu lah. Nanti perlahan, seperti saya katakan tadi, ini tidak mudah membalikan tangan. Ini kan harus dilakukan secara bertahap. Ya, kita harapkan Bu Ana semuanya bisa berjalan lancar dan benar-benar nanti KUA menjadi tempat semua agama untuk bisa menyelesaikan urusannya. Terima kasih Bu Ana Hasbi, juru bicara Kementerian Agama atas waktunya di Ayu Sore. Selamat sore, salam sehat.